Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kitab tentang iman. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qol. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunya al-islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wal hajj wa shaumi Ramadan." Ini kitab tentang iman ya. Riwayat dari Abdullah ibn Umar, putra Umar bin Khattab. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Islam ditegakkan di atas 5 pondasi. 1. Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan, tidak ada Rob selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, dan berpuasa bulan Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan. Lanjutannya lagi nih perihal iman nih, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, iman itu bercabang menjadi 60 lebih, dan rasa malu adalah satu dari cabang iman. Maksudnya malu berbuat maksiat, malu kalau berbuat maksiat gitu. Lanjut lagi, seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak mengganggu atau tidak menyakitin muslim yang lain. Riwayat dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak mengganggu atau tidak menyakiti muslim yang lain. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Lanjut lagi, riwayat dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah muslim yang terbaik?" Beliau menjawab, muslim yang lidah dan tangannya tidak menyakitin muslim lainnya. Ada lagi riwayat dari Abdullah ibn Amr bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cara menjadi muslim yang baik? Nabi Muhammad menjawab, berikan makanan pada orang lain, ucapkan salam, atau berikan kedamaian kepada orang yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Gitu, maksudnya dengan akhlak, kalimat pendekatan yang baik ya kan. Greetings lah gitu, kagak angkuh kan gitu. Kemudian di antara keimanan adalah menyayangi atau mencintai mukmin lain seperti mencintai diri sendiri. Sayang kepada mukmin ya, dan sayang kepada diri sendiri seperti sayang diri sendiri. Dari Anas radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah pernah bersabda, demi Allah yang menguasai diriku, seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman kecuali jika sayang kepada saudaranya sesama mukmin sama seperti dia sayang kepada dirinya sendiri. Itu penting tuh. Lanjutan lagi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, demi Allah yang menguasai diriku, kata Nabi, seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman kecuali jika aku lebih dicintai olehnya daripada orang tua dan anaknya sendiri. Maksudnya mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta pada orang tua dan anaknya sendiri gitu. Lanjutnya lagi, riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, ada 3 hal yang siapa orang yang jika orang mencapainya, atau siapa orang atau barang siapa yang mencapainya, maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Ini yang pertama nih,
mencintai Allah dan Rasulnya ngelebihin segala-galanya. Mencintai Allah dan Nabi Muhammad dan utusannya lebih dari segala-galanya. 2. Mencintai orang lain hanya karena Allah. Maksudnya mencintai orang lain karena perintah Allah, karena disuruh oleh Allah, begitu. Dan yang ketiga, membenci kekafiran sebagaimana kebenciannya dimasukin ke dalam api neraka. Maksudnya enggak menyukain, enggak mau lah kita suka kekufuran, karena akibatnya adalah kita juga akan menjadi ahli neraka, kan ngeri gitu ya. Enggak suka kan kita masuk ke dalam api neraka, maksudnya begitu. Lanjut lagi, masih ada waktu 5 menit lebih. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, Nabi pernah bersabda, tanda iman adalah mencintai orang-orang Ansor, dan tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang Ansor. Lanjut lagi, riwayat dari Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika sedang dikerumunin oleh para sahabat beliau, berbaiatlah, maksudnya ayo bersumpah setia atau janji setia pada Rasulullah. Ucapkan janji setia kalian kepadaku, kata Rasulullah, untuk tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, tidak musyrik maksudnya, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak berkata bohong, tidak berkata dusta, tidak memfitnah, dan tidak berhenti menganjurkan kebaikan. Berarti terus menerus menganjurkan kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kira-kira begitu. Siapa orang di antara kalian memenuhi janjinya dalam hal tersebut, maka Allah yang menanggung pahalanya, dan siapa orang berdosa oleh sebab melanggar janji tersebut lalu dia disiksa di dunia, maka siksaannya itu maka siksaan yang diterimanya itu adalah sebagai pelebur dosa. Dan siapa orang yang berdosa dengan melanggar janji tersebut, kemudian Allah menutupin dosanya di dunia, maka kelak di akhirat terserah kepada Allah. Jika Allah mau, maka Allah akan memaafkannya, dan jika Allah mau, maka Allah akan memasukkannya ke neraka atau menyiksanya. Kata Ubadah, maka kami pun berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal tersebut. Oh, beruntung ya orang yang berjanji setia kepada Rasulullah gitu. Baik, lanjut. Ada lagi hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan tiba suatu masa yang pada masa itu harta terbaik bagi seorang muslim adalah kambing yang dia gembalakan di puncak-puncak gunung dan di lembah-lembah tempat turunnya hujan, yang dengan itu dia menyelamatkan agamanya dari berbagai macam fitnah, kekacauan berarti. Lanjut lagi, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan perintah kepada kaum muslim menurut kemampuan mereka. Kemudian ketika mereka mengatakan, kami enggak seperti Anda wahai Nabi, karena Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang. Maka Nabi Muhammad pun wajahnya berubah menjadi merah gitu. Karena Rasulullah jika enggak menyukai sesuatu kelihatan dari wajahnya, dan beliau bersabda, sesungguhnya orang yang paling bertakwa dan paling mengenal Allah adalah aku, kata Rasulullah. Maksudnya itu kita jangan menyamakan diri kita dengan Nabi gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan Allah. Ada beberapa hal yang memang dikhususkan untuk Rasulullah. Contoh,
Nabi boleh menikah lebih dari 4, sedangkan pengikut Rasulullah ya kan, kita umat Islam tidak boleh menikah lebih dari 4 gitu. Tidak boleh menikahin perempuan lebih dari 4 orang perempuan nih yang laki-laki. Itu pun kan juga dengan ketentuan-ketentuan yang syar'i gitu ya. Tidak boleh disalahgunakan. Nah, termasuk juga puasa wisol. Nah, itu hanya untuk Rasulullah. Termasuk juga istri-istri Nabi Muhammad SAW yang sudah menjanda, yang waktu itu ketika Nabi SAW udah meninggal ya kan mereka jadi janda, misalkan Aisyah atau beberapa lagi, itu nggak boleh dinikahin oleh orang lain sampai wafatnya. Nah, jadi ya kita harus merendah diri di hadapan Rasulullah karena beliau adalah utusan Allah, Nabi yang mulia. Baik, terima kasih dan mohon maaf sudah 10 menit lebih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain.